Halo semuanya, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya adalah Aji Nugroho. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi D4 Kearsipan. Perkenalkan saya kali ini untuk memaparkan public speaking saya mengenai pentingnya pemeliharaan dan pemasangan patok bagi pemilik tanah yang bersangkutan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan kita hari ini untuk berkumpul. Bapak Ibu sekalian, yang namanya sengketa itu terjadi terkadang, bahkan bukan terkadang, seringnya terjadi bukan karena kita tidak memiliki bidang tanah atau kita tidak memiliki tanah, namun karena adanya pergeseran patok atau batas yang tidak jelas dengan tetangga. Jadinya akan terjadi cekcok, permasalahan karena ya sebenarnya tanahnya ada, hanya saja batasnya tidak diketahui atau tidak pasti. Maka dari itulah saya menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa bagaimana pentingnya untuk menjaga memasang batas bidang tanah disaksikan dengan tetangga yang berbatasan untuk menghindari sengketa tanah tersebut ya. Kemudian untuk memperkuat pernyataan yang saya berikan tadi, peraturan pemerintah mengenai pemasangan tanda batas tanah dalam pasal 19A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021 dijelaskan bahwa pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dan pemeliharaannya ditanggungjawabkan kepada pemohon atau pemilik tanah, gitu ya. Jadi di sini juga sudah dikuatkan oleh pemerintah loh. Pasalnya sudah ada bahwa pemohon atau pemilik tanah itu wajib memasang batas tanah atau patok. Disaksikan dengan tetangga yang berbatasan juga. Di sini untuk menghindari terjadinya suatu perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal positif atau manfaat dari pemasangan tanda batas tanah bagi pemilik. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi yang memiliki. Kedua, menghindarkan masyarakat dari sengketa batas tanah yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, mengenai pemasangan tanda batas tanah yang dihadiri oleh tetangga yang bersebelahan atau yang bersinggungan, agar terjadinya kesepakatan di mana sih batas tanah yang Anda miliki dan tetangga miliki. Kemudian ada 5 saran yang saya berikan untuk Anda semua pemilik tanah di luar sana. 1. Pasanglah patok batas tanah secara jelas dan permanen pada setiap sudut bidang tanah. Selain memudahkan kami petugas, juga memudahkan Anda ketika mencari batas. Apabila ada yang mempertanyakan atau anaknya dari tetangga Anda yang menyaksikan mempertanyakan, ini loh batasnya ada. Dulu orang tua Anda juga menyetujui bahwa batasnya di sini loh Pak atau Bu, gitu ya. Dan yang kedua, mengajak tetangga yang berbatasan untuk menyaksikan dan menyetujui batas tanah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Seperti yang saya sampaikan pada di awal, ajaklah tetangga yang berbatasan atau bersinggungan dengan tanah yang Anda miliki agar terjadinya kesepakatan di mana batas tanah yang Anda miliki dan tetangga Anda miliki. Kemudian yang ketiga, memelihara patok batas yang sudah ditanamkan oleh Anda. Itu harus dipelihara Anda sendiri. Karena yang tahu juga Anda sendiri. Di mana itu berada, apakah digeser atau tidak ya, itu pahitnya lah ya. Tapi digeser atau tidaknya dan di mana itu berada kan yang tahu Anda sebagai pemilik tanah kan, bukan begitu. Kemudian yang keempat, tidak memindahkan batas patok tanpa kesepakatan dari pemilik tanah yang bersebelahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga patok batas tanah sebenarnya bukan hanya menjaga sebidang tanah, tapi juga menjaga hubungan baik antar tetangga, menjaga ketertiban lingkungan, dan menjaga hak milik kita sendiri loh. Jangan sampai karena persoalan tanah, hubungan persaudaraan, kakak adik, tetangga, jadi runyam. Karena hanya masalah batas itu loh sebenarnya loh, masalah kecil tuh sebenarnya. Kalau sejak awal sudah disepakati itu harusnya nggak ada masalah loh. Harusnya bisa loh Bapak atau Ibu ketika memasang itu disaksikan atau disetujui. Bila perlu dihadirkan RT atau RW atau bahkan lurah bila perlu. Jadi untuk menghindari kemungkinan terburuk di kemudian hari ya. Mari
kita bersama-sama menjadi masyarakat yang sadar hukum dan tertib pertanahan. Dengan memasang dan memelihara patok batas tanah, kita telah ikut mendukung terciptanya kepastian hukum dan tertiban administrasi pertanahan di lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya undur diri.